Halo adik-adik dan kawan-kawan semua, kembali lagi di channel YouTube Kakak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kali ini Kakak mau share pengalaman Kakak ya sebagai pendatang atau sebagai foreigners, pendatang atau apa ya dibilang sebagai masyarakat Indonesia dan tinggal di sini. Apa yang Kakak suka mengenai kehidupan di UK? Kalau orang Inggris bilang, what I love about living in England as Indonesian. Oke, 10. Jadi apa yang Kakak suka tinggal di England as a foreigner, as a pendatang, as a Indonesian, oke? Oke, nomor 1. Nah, nomor 1, apa yang membuat Kakak betah tinggal di United Kingdom? Nomor 1 ialah people, masyarakatnya. Kakak suka sekali masyarakatnya karena masyarakatnya di sini tidak banyak yang judgmental, tidak banyak yang menghakimi gitu ya kan. Mau rambut kuning, merah, apa saja, nggak ada orang bilang, wih kenapa rambutmu merah, ini perempuan apa ini? Nah, itu tidak ada di sini. Atau kita bertatu sini, turun di sini, atau tatu di leher, atau di mana-mana ya, di muka atau di mana, tidak ada orang yang bilang, ini manusia atau apa ini? Atau perempuan kok ada tatonya? Itu tidak ada. Nah, tidak ada orang yang judgmental kamu, menghakimi kamu di situ. Dan people di sini baik-baik sekali. Jadi memang orang Inggris tidak suka berbicara ya kan, tidak suka berbicara dengan orang asing. Tapi kalau seandainya Anda itu positif ya kan, cuma hiya, mereka bilang hiya, how are you? Are you okay? Yes, I'm good, thank you. Nah, setelah itu kita mulai cerita, aduh, hari ini ya cuacanya baik. Nah, di situ mereka mulai berkomunikasi dengan kita. Dan satu lagi, orang Inggris kalau sudah mulai berbicara, mereka susah stop. Itu betul. Kalau sudah berbicara tentang binatang, tentang anjing atau tentang cuaca, itu susah stopnya. Nah, warning. Nah, itu yang nomor 1. Nomor 1 Kakak suka people-nya, masyarakatnya. Mereka tidak menghakimi. Mau rambut merah, mau rambut kuning, mau rambut pendek, panjang, mereka tidak menghakimi. Mau ada tato, mau ada ini, mau ada itu, mereka tidak menghakimi. Bebas. Semuanya bebas. Tidak ada yang ini. Tidak ada yang menghakimi di sini. Oke, nah itu nomor pertama, people. Nomor yang kedua, kenapa Kakak betah tinggal di UK as a Indonesian? Oke. Nomor 2 ialah fashion. Kakak suka sekali karena di sini kalau fashion tidak melihat tua, muda, jelek, keriting, lurus, tidak melihat itu. Semua kalau fashion itu keluar, semua orang pakai. Kamu gendut, kamu langsing, kamu buncit, kamu kurus, semua sama. Dan size-nya pun mereka tidak untuk orang slim saja atau untuk orang cantik atau selebriti saja, enggak. Semua sama dari size small sampai ke XXL. Jadi semua itu keluar pakai baju yang stylenya sama, yang fashionnya sama. Dan di Inggris, fashion itu keluar kayak cepat sekali, itu berubah. Kayak baju-baju kakak yang kayak begini nih, sekarang ini nggak kepake lagi nih kawan-kawan. Orang ini pakai crop yang di atas pusat itu, pendek-pendek kayak begini nih, pendek-pendek sampai di sini saja nih, sampai begitu nih, crop katanya. Yang baju-baju begini ini, yang kayak gini-gini nih, mereka nggak pakai lagi karena cepat sekali ini fashion berubah. Dan walaupun crop itu di sini orang yang sudah 60 tahun pun masih pakai. Nah, itu kakak suka sekali fashionnya. Mereka tidak memilih tua, muda, kurus, buncit, enggak. Semua sama fashion. Nah, itu nomor 2. Nomor 2, fashion. Oh, I love it. Ini style orang sini. Mereka, ya pokoknya kakak suka sekali itu. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, kenapa kakak betah tinggal di UK? Nomor 3 ini, pasti adik-adik atau kawan-kawan terkejut. Wah, kakak suka pop. Nah, kalau kedengaran pop,
Nah, kalau di Indonesia, kalau di negara kita, as Indonesian, as I know, kalau pub itu berarti orang clubbing atau orang bersukaria, mabuk-mabukan. Kalau di sini enggak nih kawan-kawan, pub itu warm. Apa itu kayak, aduh cozy. Kalau masuk ke dalam kan, walaupun kita cuma minum orange juice, kita tidak semestinya minum alkohol di pub. Dan satu peraturan di pub, kamu tidak boleh mabuk. Kalau mabuk ditendang keluar, bukan ditendang lah, diusir keluar. Nah, kita bisa mabuk di luar, tapi itu peraturan di sini kawan-kawan. Di pub, di restoran, kamu tidak boleh mabuk. Kalau mabuk, nah polisi segera. Atau kamu disuruh keluar karena mengganggu teman-teman lain. Ya, itulah kalau di pub itu orang kalau sudah mabuk tuh mulai Nah, di situ kita sudah tahu, kawan kita sudah begitu, suruh dia keluar cepat-cepat karena tidak diperbolehkan. Pub itu kakak suka sekali karena kita sosial, berkumpul di situ, makan makanan yang ringan seperti sandwich gitu, cerita-cerita. Kayaknya atmosfer di sekeliling itu bagus sekali gitu, kayak bebas mau jalan ke sana kemari. Kalau di restoran kan kita duduk saja ya kan, duduk di meja kita. Tapi kalau di pub ini kita bisa berdiri dekat pom itu alkohol, tapi kita tidak minum, atau kita cuma berdiri di ujung. Pokoknya kita bebas gitu. Ada kawan di sana kita langsung jalan, oh apa kabar kamu begini-begini. Nah, itulah kakak suka. Itu nomor 3, pop. Nah, yang nomor 4. Nomor 4 ini apa ya, kakak lihat buku dulu. Nomor 4. Yang nomor 4. Kenapa kakak suka tinggal di UK as Indonesian? Oke. Nomor 4 ini ialah makanan. Makanan orang Inggris. Kalau kamu lihat di Google atau di mana-mana ya, di website, makanan Inggris ialah makanan yang terburuk. Not good. Mereka bilang makanan Inggris tidak bagus karena makanan Inggris itu cuma bumbunya cuma gravy, garam, sama lada putih. Lada putih itu pun ya ada orang yang taruh, ada orang yang tidak. Orang-orang Inggris ini kalau masak cuma garam, kawan-kawan, garam sama olive oil sedikit. Kalau tidak pun tidak ada olive oilnya, tinggal saja masukin ke dalam oven. Nah, itu kakak suka sekali karena di sini kita tidak perlu ulek-ulek, potong-potong sana potong sini, tidak perlu kayak di Indonesia kan asal kalau orang Indonesia itu pandai-pandai masak ya kan, harus ulek-ulek sana, ini potong ininya, ini harus begini. Kalau di sini ini tidak teman-teman. Aduh, makanannya cuma simple kayak fish and chips, itu tradisional mereka. Jadi mereka cuma ikan dengan potato goreng, dengan kentang goreng, itu sudah. Atau kalau makanan-makanan daging tinggal saja simpan garam, cover dia dengan foil, masukin ke oven, sudah jadi. Nah, itu kakak suka dan sedap. Kalau kakak nggak suka begitu pedas-pedasan gitu ya kan. Jadi makanan Inggris itu cocok sekali untuk kakak. Nah, tapi jangan salah loh, kakak juga suka juga kayak bakso, tapi nggak tahu bikin. Sorry. Ya, kakak suka sih bakso gado-gado. Apa tuh makanan Indonesia? Bakso gado-gado, watak kena pokoknya banyak lah makanan Indonesia yang kakak suka. Tapi makanan Inggris kakak suka itu karena simple, nggak ribet-ribet. Nah, itu nomor berapa tuh? Nomor berapa itu? Itu makanan. Nah, selanjutnya kakak lihat buku dulu baru kakak lihat nomornya ya. Iya adik-adik, tadi itu nomor 4, sekarang nomor 5. Yang nomor 5 ialah countryside. Wow, countryside, kakak suka sekali. Semua hijau dengan air mengalir yang sangat gentle. Aduh, countryside di sini ya Tuhanku. Ya ampun, siapa tuh? Isa Laki? Tunggu ya, kakak cek dia dulu. Kakak kembali lagi. Iya, si Lucky. Nah, mau lihat dia nih. Gimana nih? Nah, dia lagi gila-gila. Look. Mana dia tuh? Lak! Kenapa kamu? What's the matter? You okay? Dia marah sama kakak karena dia mau lihat dia tuh. Nah, itu tempat tidur dikocak-kocak semua. Nah, lihat dia itu. Ya. Lucky, stop it.
Stop it. Stop. Right. Kawan-kawan dan adik-adik, tadi itu nomor 5 countryside. Countryside is, ya bagus sekali kawan-kawan. Countryside itu apa sih? Dalam desa. Desanya itu bagus sekali. Makanya itu ya adik-adik, kalau kakak pulang Indonesia, kakak itu mau cepet pulang ke Flores. Karena di Flores itu pun ya ampun seperti di England. Karena lautnya, aduh gunung-gunungnya, baru burung masih berterbangan. Nah makanya kakak suka di Flores. Jangan salah sih, kakak suka di Jakarta juga, tapi kakak lebih memilih di Flores. Makanya itu kakak di sini kakak suka, kakak betah karena countryside-nya. Itu nomor 5. Oke, nomor 6. Maaf kakak puterin ininya videonya apa ini HP kakak supaya kakak bisa kontrol itu si nakal itu di belakang itu. Oke, nomor 6. Nomor 6 ini no dangerous insects. Tidak ada binatang-binatang yang liar, jahat gitu. Kayak kita di Indonesia kan banyak ular. Aduh, ular. Kakak lebih tidak suka lagi itu, apalagi itu ular bulu itu. Oh, caterpillar. I don't like it. Ya itu. Kalau di sini nggak ada kawan-kawan, nyamuk pun nggak ada. Ya kayak binatang-binatang bahaya jarang di sini. Kakak nggak pernah lihat loh, nggak pernah lihat itu nyamuk atau caterpillar sih ada, tapi di musim musim sama, tapi jarang sekali kayak ular. Nah di sini nggak ada. Nah itu kakak suka sekali. Ya. Itu nomor 6. Nomor 7. Apa yang kakak suka mengenai kehidupan atau tinggal di Inggris sebagai, kakak kan sebagai foreigners ya kan? Kenapa kakak suka tinggal di sini? Nomor 7. Sama ialah musim panas. Musim panas di sini siangnya panjang sekali. Jadi kita bagus. 6 bulan kita tidak lihat matahari. Gerimis. Nah tiba-tiba sebelum sama pun kita ada spring ya, karena mulai di situ siangnya mulai panjang sedikit demi sedikit. Nah kalau sama jam 10:30 malam masih siang, itu kakak suka. Walaupun malamnya pendek, tapi kakak suka sama is beautiful. Karena semua orang keluar, semua orang mulai menyapa dengan baik, dan kita lihat orang smile gitu, lihat karena nggak tahu kenapa semua orang kayak ada happy soul, kayak semua bergembira. Walaupun cuma pendek ya kan, sama cuma 2 bulanan 3 bulan, tapi kita kelihatan gitu, kita bawa anjing kita, puppy kita keluar kan, semua orang smile. Walaupun kita ke hutan atau ke laut kemana, semua orang itu happy, semua happy time. Sama kakak suka sekali. Oke, itu nomor ke-7. Nomor ke-8, kenapa kakak betah tinggal di UK as a foreigners, as a Indonesian. Oke, nomor ke-8 ini adalah transport. Percaya atau tidak, di Inggris kebanyakan orang tidak ada SIM. Pertama waktu kakak datang, kakak bilang, kenapa mobil di sini murah-murah kok orang nggak pakai? Well, transport di sini ya ampun gampang sekali kawan-kawan. Setiap 10 menit, tidak lambat, tidak kurang 10 menit, bus itu sudah sampai. Pokoknya setiap 10 menit, tidak ada bilang tunggu penumpang penuh dulu. Kalau di Indonesia kan panas-panas kita dalam bus, tunggu sampai penumpang penuh dulu baru jalan ya kan. Kalau di sini enggak, setiap 10 menit. Kalau Anda sudah di bus station ya, jamnya 10 menit lagi, 10 menit lagi, 7 menit lagi, 7 menit lagi. Pokoknya on time. Itu di bus di bus station. Jadi busnya, transportnya itu bagus. Kereta api atau bus besar itu bilang di sini, kayak di sini National Express. Nah, itu on time dan ini banget sih, bagus sekali. Karena kalau kita bawa mobil sendiri itu kita harus cari parkiran di sini mahal. Satu lagi, kalau kita ada mobil sendiri itu kita harus bayar pajak jalan, pajak mobil, dan setiap tahun kita mobil itu harus masuk ke bengkel untuk cek apakah mobil kita itu pas apa tidak di jalan raya, sehat apa tidak. Pokoknya banyak pengeluaran kalau kita ada mobil. Sedangkan pemerintah di sini
Mereka memberi ke masyarakatnya transport umum yang legit dan bagus. Makanya kakak bilang nomor 7 itu kakak suka, nomor 8 itu kakak suka sekali. Transport di England is best. Nah, sekarang nomor ke-9. Nomor ke-9 yang kakak suka. English accents. Oh, kakak suka sekali logat orang Inggris. Mungkin karena kakak tinggal di Inggris ya kan? Iya, karena kakak nggak tahu logat American atau Australian. Oh, aku tahu Australian, good day. Nah, itu dia. Tapi kalau logat Inggris ini apa ya, bagus sekali kayaknya, nggak tahu. Mungkin karena kakak terlalu lama tinggal di sini. I don't know. Logatnya kakak suka sekali. Kalau ketemu orang, haya, kita pun haya. Kalau di Indonesia, hello, ya kan, hello, apa kabar, ya kan. Kalau di sini, haya, you alright. Nah, di sini nih begini nih, express orang punya muka, you alright? Yes, I'm good, thank you, and you? Nah, mereka pun bilang, ya, aku pun bagus juga. Kayak mereka punya ini nih, punya logat ya, expression gitu, kakak suka sekali. Mereka punya mereka punya ini kayak kita di Indonesia juga sih, kita punya logat apa kabar gitu, kayak ada singingnya sedikit gitu kan, bukan kayak orang-orang kayak orang-orang yang jahat, tidak kan. Kita di Indonesia pun sama, mungkin karena kakak di sini terlalu lama, kakak suka sekali English native accent. Apalagi anak-anak kakak kalau mereka berbicara kan, mereka aksennya aksen Gloucester. Jadi kakak suka deh, pokoknya kakak suka itu logatnya. Alright. Nah, nomor ke-10. Sebenarnya nomor ke-10 ini nomor yang pertama sih. Kakak suka sekali National Health Service. Seperti kalau kita di Indonesia kayak BPKJ ya, yang ada puskesmas itu dari pemerintah, kesehatan dari pemerintah. Nah, itu kakak suka sekali. Di sini di England, setiap orang yang bekerja kayaknya 10% atau 20%, kakak nggak sure, tapi kita harus membayar national insurance. Nah, national insurance itu kalau kita sakit, kita ke rumah sakit free, kawan-kawan, free. Dari kita periksa pertama ke GP, general practice, di sini mereka bilang general practice, kita ketemu dokter kita. Kalau kita tinggal di desa kayak kakak punya Gloucester, tapi kakak tinggal di desa Hockercote, kakak harus pergi ke GP practice ya. Apa itu GP? General practice itu di Hockercote. Jadi kakak harus daftar, kakak punya nama, kakak punya national insurance number, itu dari pemerintah. Kalau setiap orang datang ke sini pasti ada national insurance number. Nah, itu kita harus bayar, kita punya ini untuk pajak ke situ. Itu national insurance. Jadi kalau kita sakit, kita pergi ke GP, nah GP langsung bilang, aduh sakitmu ini harus dicek darahnya ini. Nah, mereka langsung ke hospital. Jadi kita ada appointment, semua tercatat rapi dan semua pokoknya bagus deh. Sistem kenapa dia mau keluar. Pokoknya sistem kesehatan mereka punya best, kayaknya top of di dunia lah ya, karena tidak tahu, bagus sekali sistem kesehatan mereka di sini. Jadi kalau di Indonesia as I know ya kan, kalau kita sakit, kalau kita tidak ada uang ya, kalau Tuhan masih mau memelihara kita, kita masih hidup. Kalau kita tidak ada uangnya, kita tidur terkapar di atas tempat tidur kita. Kita cuma seperti kakak tahu ada beberapa ya kan di Indonesia, kalau sakit ya tidak ada uang, I don't know, tidak tahu ya. Begitulah di sini. Kakak suka dengan sistem kesehatannya. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang, masa depan Indonesia sama seperti di sini ya kan, kita ada kesehatan yang di bidang kesehatan yang lebih modern dan lebih bagus lagi. Ya, kita sudah ada sih puskesmas, sudah ada rumah sakit
rumah sakit pemerintah ya kan, tapi lebih dipermodernkan lagi, tidak ada kayak swasta lebih bagus dan pemerintah punya lebih rendah. Itu saya haraplah dari sini tidak ada, kita semua sama level gitu ya kan. Yang namanya sakit memerlukan bantuan sama, tidak ada yang kalau ada uang lebih less, yang ada uang bisa pergi ke luar negara. Yang ngapain sebenarnya kan, kita Indonesia orang-orangnya semuanya pintar-pintar semua, ngapain kita harus pergi ke Indonesia, ke luar negara, karena apa, luar negara lebih bagus lagi. Nah, tidak tahu, mungkin kakak salah omong sudah untuk pemerintah, tapi mudah-mudahanlah di kedepannya Indonesia bisa setara negara di Inggris. Pasti bisa kok, karena Indonesia negara yang kaya. Oke ya adik-adik dan kawan-kawan, itu sudah 10 thing make me happy and make me suka tinggal di England. 10 alasannya. Oke adik-adik dan kawan-kawan, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan, like, comment, share, dan subscribe. Sampai di sini dulu, dadah semua.